artis Rina Nose, kan namanya ada Rina Nose, terus tiba-tiba dioperasi. Menurut dokter, apa sih yang dimaksud dengan operasi plastik di hidung? Oke, berarti kebetulan kan beliau melakukan operasi ya, rinoplasti. Nah, jadi kalau operasi di hidung itu kan ada dua tujuan. Tujuannya apa dulu? Satu, bisa untuk emang estetika, kedua untuk fungsional. Kalau estetika kan nggak tahu lah, untuk supaya penampilannya lebih baik atau lebih proporsional gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk fungsional itu kan karena biasanya mungkin septum hidungnya itu bengkok atau deviasi, atau misalnya mengganggu pernapasan, atau misalnya ada trauma, kecelakaan segala, jadi perlu dioperasi. Nah, terus habis itu untuk operasi hidung itu kan ada beberapa macam. Satu, untuk augmentasi hidung, jadi lebih tinggi tulang hidungnya. Bisa juga untuk mereduksi, malah untuk mengurangi. Bisa juga pada ujungnya, tip plasti, jadi ujung dari hidungnya. Bisa juga pada sayap hidungnya, cuping hidungnya dikecilin misalnya. Nah, jadi ada beberapa macam dan sebagainya ya. Nah, kemudian kalau misalnya operasi hidung itu bisa pakai berbagai macam metode. Misalnya untuk operasinya bisa terbuka, bisa tertutup. Nah, kalau misalnya tertutup biasanya dalam hidung, kalau terbuka biasanya kelihatan tuh di antara dua lubang hidung itu ada jahitannya biasanya. Terus habis itu kalau misalnya yang digunakan itu bisa implan silikon, terus bisa juga dari tulang lawannya dia. Nah, tulang lawan itu bisa ambil dari bisa dari septum hidungnya, bisa juga ambil dari tulang rusuk, bisa juga dari telinga biasanya. Terus habis itu juga bisa pakai Gore-Tex biasanya. Nah, tergantung yang mana yang dipakai. Tapi kalau emang operasi itu kan, kalau operasi plastik itu kan itu sebenarnya pilihan masing-masing orang ya. Jadi itu hak orang tersebut dan pilihan masing-masing orang. Asal yang melakukan itu adalah dokter yang berkompeten di bidangnya, emang dokter spesialis bedah plastik, itu ya aman-aman aja, nggak ada masalah. Dan setiap pasien itu kan pasti akan di briefing dulu atau dikasih tahu dulu apa saja yang dilakukan, apa saja yang digunakan, efek sampingnya apa, terus budgetnya berapa, prosedurnya bagaimana, berapa lama pengerjaannya, kalau ada efek samping apa yang mesti dilakukan, perlu revisi lagi nggak, terus kemudian kontrolnya berapa lama, itu semua pasti sudah dilakukan. Setelah itu tanda tangan inform consent, kalau udah setuju baru dikerjain. Nah, kalau kebetulan untuk beliau saya lihat emang yang dilakukan tuh operasinya bukan untuk membuat hidungnya menjadi ekstrim tinggi, tapi mencari bentuk yang proporsional untuk beliau, jadi disesuaikan dengan bentuk wajahnya. Jadi mungkin yang dikerjakan itu satu, meninggikan batang hidungnya, kemudian tip plasti, jadi ujung hidungnya dibikin supaya lebih sesuai, natural, jadi kelihatannya lebih natural. Terus untuk cupingnya supaya akan lebih tinggi biasanya. Nah, jadi kelihatannya natural dan tidak ekstrim biasanya. Itu yang seperti yang dilakukan beliau seperti itu untuk operasi ini. Nah, tapi kalau untuk segi biaya sendiri lumayan nggak sih? Kadang kan tadi dokter bilang kan ada yang kebutuhan karena memang dia harus operasi, ada juga estetika juga. Untuk dari biaya sendiri biasanya? Nah, itu kalau untuk biayanya tergantung, karena setiap dokternya beda-beda, karena kan fee dokternya beda, dokternya beda-beda, terus dikerjakannya kebetulan di Indonesia atau di luar itu juga beda. Kemudian setiap tempat juga beda, itu di rumah sakit A beda, di klinik A beda, jadi tergantung dokter-dokter yang mengerjakannya. Tapi untuk budgetnya ya lumayan, budgetnya 2 digit, ada yang 2 digit, bahkan kalau di luar bisa sampai 3 digit. Nah, kalau untuk efek sampingnya dok, karena itu kan perubahan bentuk ya dari pembelian bukan. Jadi kalau efek sampingnya itu untuk dari operasinya ya, biasa itu bisa aja infeksi, bisa perdarahan, terus bisa tidak simetris, terus bisa gangguan pada fungsi, malah jadi nafasnya susah, sesak nafas gitu. Nah, tapi itu kan efek samping setiap operasi pasti kemungkinan efek sampingnya ada, tapi komplikasinya kemungkinan ada. Tapi selama dokter tadi yang mengerjakan, dokter yang emang kompeten di bidangnya, pasti diusahakan seminimal mungkin itu untuk efek sampingnya.
kalau sampai ada pun pasti udah ada SOP-nya apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti dilakukan, gitu kan. Biasanya kan habis operasi itu sekitar bengkak 1 mingguan masih bengkak, kemudian minggu kedua itu udah lepas pinnya, kemudian 1-3 bulan itu udah mulai kelihatan hasilnya, 3 bulan ke atas tuh 6 bulan ke 12 bulan udah kelihatan naturalnya, udah kelihatan. Kalau untuk jangka panjangnya, Oke, yang jadi masalah kan ditanya jangka panjangnya. Nah, jangka panjangnya biasanya kan dianjurkan untuk awal-awal biasa ada kontrol ke dokter yang mengerjakan. Diobservasi, dikontrol dulu apakah perlu revisi atau enggak. Nah, kemudian nanti biasanya dianjurkan akan kontrol setiap tahun tuh dilakukan 6 bulan sekali kontrol dulu. Nanti setelah itu baru setahun sekali kontrol. Nah, nanti kalau emang ternyata ada keluhan, ada perubahan bentuk, kadang-kadang kan ada yang tiba-tiba ada proses aging penuaan setelah berapa tahun, ada gravitasi, terus ada bentuk kulit itu ketebalan kulit itu juga pengaruh ke bentuk jangka panjang, gitu. Nah itu misalnya ada bentuknya berubah, itu biasa direvisi lagi sama dokternya. Gitu. untuk dokter sendiri mungkin ngelihat Trinanus seperti apa dok? Maksudnya kan yang kita tahu kan ikonnya dia kan dari hidungnya sendiri. Menurut dokter seperti apa? Kalau untuk bentuknya, kalau melihat dari hasilnya itu kan setiap orang beda-beda karena sudut pandang setiap orang beda ya. Nah kalau masalah lebih bagus atau tidak itu relatif, pasti ada pro kontra, ada yang bilang yang lebih bagus, ada yang enggak ya. Tapi kalau dari segi operasi yang dilakukan menurut saya itu bagus. Kenapa? Karena kan efek samping tidak. Kemudian emang kebetulan yang mengerjakan dokternya teman sejawat yang berkompeten di bidangnya. Kemudian juga kebetulan beliau juga puas dengan hasilnya, dan kalau dari mata saya lihat ya hasilnya oke kok, maksudnya proporsional, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu tinggi ya, kemudian tidak berlebihan dan masih kelihatan natural dan proporsional. Tindakan sendiri setelah operasi untuk waktu seminggu kembali normal dan seperti diinginkan itu lebih dari seminggu ya? Iya, biasanya untuk melakukan operasi antara 1-4 jam biasanya. Nah kalau nggak ada komplikasi, nggak ada penyakit sih biasanya operasi 1-2 jam juga udah selesai ya. Terus habis itu kalau untuk tadi bengkaknya itu kan kurang lebih 1 mingguan, nanti 2 minggu, minggu kedua itu udah bisa lepas splinnya, terus habis itu 1-3 bulan itu biasanya udah mulai bentuknya kelihatan, terus habis itu di atas 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan naturalnya sudah kelihatan. Karena kan waktu operasinya itu habis di anestesi biasanya kan di sayatan, dibikin sayatan, kemudian dibentuk dulu hidungnya, terus kalau memang pakai implan baru dipasang implannya, ditutup baru dipasang seperti itu.